Terima kasih, Mbak Via. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Mas-mas, Mbak-mbak dosen, Bapak Pak Suko. Pak Suko sudah hadir ya? Ya, siapa Kayaknya hadir? tadi. Oh iya. Ya, seperti diketahui kalau namanya pandemi COVID-19 ini memang telah mengubah berbagai hal. Dampaknya pun juga banyak, termasuk di birokrasi, juga di masyarakat, industri, dan sebagainya. Nah, sekarang ini adaptasi kebiasaan baru nih sudah mulai diterapkan di Indonesia. Nah, kenapa adaptasi kebiasaan baru? Ini merupakan langkah pemerintah untuk membuka kembali aktivitas perekonomian yang sempat terhambat, tertunda saat pandemi COVID berlangsung. Nah, meskipun demikian, tidak hanya memperhatikan dari sektor kesehatan, tetapi juga prioritas utama pemerintah juga membangkitkan ekonomi kembali di new normal ini. Nah, adaptasi kebiasaan baru, ini sebenarnya ada dua perspektif yang dikembangkan atau yang diinisiasi pemerintah. Yang pertama, itu produktivitas. Nah, produktivitas ini artinya masyarakat bisa melakukan aktivitas kembali, baik bekerja kembali maupun ada tempat-tempat khusus, zona-zona khusus yang bisa sekolah kembali. Nah, tentunya dalam melakukan aktivitas ini tetap memperhatikan atau disiplin dengan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, jangan berkerumun di satu tempat, ya, seperti itu. Dan yang kedua perspektifnya yaitu uh, aman dari COVID-19. Aman COVID-19 ya ini dia tadi, dalam menjalankan aktivitas itu harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, karena temanya industri dan birokrasi strategi komunikasi di masa pandemi, ini saya banyak preview tentang data-data bagaimana penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, dan juga bagaimana sih perkembangan industri di Jawa Timur, serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah saat masa pandemi ini untuk di industri. Ini nanti pendahuluannya saya akan mengupdate tentang data COVID-19, penyebarannya bagaimana, zona-zonanya, seperti apa sih di Jawa Timur. Kan kita ketahui kalau ada zona merah, berarti resikonya tinggi. Zona oranye agak sedang, zona kuning lumayan, zona hijau sudah paling rendah. Nah, ini saya update data tanggal 6 September. Di sini untuk terkonfirmasi positif ada 35.634 jumlah pasien positif di Jawa Timur. Untuk kesembuhan sudah mencapai 28.044 atau 78,7% jumlah kesembuhannya. Dan konfirmasi dirawat ini 5.045. Nah, sebaran zonasinya di sini kalau berdasarkan tanggal 6 September, zona merahnya ada 8 kabupaten kota. Zona oranye ada 26 kabupaten kota. Nah, Surabaya ini sudah masuk di zona oranye. Zona kuning ada 4. Untuk per hari ini, per tanggal 8 kemarin, zona merahnya sudah tinggal 6 kabupaten kota. Nah, jika dibandingkan situasinya COVID-19 di Jawa Timur, antara nasional dengan Jawa Timur, seperti ini datanya. Untuk kesembuhan kita termasuk tertinggi se-Jawa untuk kesembuhannya, 78,7%, sedangkan nasional masih 71,4%. Nah, dengan mengetahui bagaimana penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, ini bisa menentukan langkah-langkah seperti apa sih kira-kira pemerintah harus berjalan, terus industrinya seperti apa, dan masyarakat bagaimana. Nah, ini untuk perkembangan industri di Jawa Timur, seperti diketahui tadi yang disampaikan Bu Ribut tadi, memang pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi ini mengalami kontraksi atau penurunan yang cukup drastis ya. Untuk Jawa Timur sendiri, kalau semester 1 ini minus 1,51, tapi berdasarkan data BPS kemarin, Jawa Timur sendiri mengalami kontraksi minus 5,32%. Dan sebenarnya kontraksi di Jawa Timur ini termasuk yang paling rendah dibandingkan
provinsi-provinsi lain di Jawa. Untuk PDRB, sektor industri memang paling besar yang menyumbangkan PDRB di Jawa Timur, ada 30,41%. Bahkan industri di tingkat nasional ini berkontribusi sebanyak 22,80%. Nah, ini kontraksinya minus. Next, untuk industri juga mengalami penurunan. Nah, ini seperti ini datanya. Untuk industri pengolahan datanya seperti ini. Nah, ini jumlah industri per 2019 ada untuk industri besar ada 1.228. Sedangkan untuk yang menengah ada 23,094. Untuk datanya nanti bisa di-share ya dari teman-teman UNER. Nah, seperti ini jumlah tenaga kerjanya pun seperti yang di sebelah kanan. Dari seluruh jumlah industri 818.928 bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 3.201.942 orang. Nah, untuk struktur industri di Jawa Timur memang yang paling banyak ini adalah agroindustri. Karena sektor pertanian, sektor agro ini sangat besar di Jawa Timur. Untuk kawasan industri, next, kawasan industri bisa di-skip. Nah, seperti ini datanya, kawasan industri di Jawa Timur. 2019 yang lalu, Jawa Timur mendapatkan perpres khusus dari Presiden ya, untuk pengembangan kawasan di Jawa Timur. Ada 3 yang disorot, yang dikembangkan di Jawa Timur, yaitu pertama Gerbang Kertosusila, kemudian yang kedua BTS, dan ketiga kawasan Selingkar Wilis. Nah, karena masa pandemi ini agak terhambat untuk penerapan Perpres 80 tahun 2019 ini. Karena ya seperti diketahui, anggaran-anggaran yang ada di pemerintah direfocusing, diganti untuk penanganan COVID-19 dan perbaikan ekonomi. Peluang dan tantangan di masa pandemi. Nah, seperti diketahui, selama masa pandemi COVID-19 ini ada sektor-sektor yang mengalami penurunan, seperti otomotif, keuangan, pertambangan, sedangkan yang potensial winner, yang jadi juaranya nih selama COVID-19, ada jasa logistik, jasa telekomunikasi, elektronik, makanan minuman, kimia, farmasi, tekstil, dan produk tekstil. Nah, ini industri yang sedang berkembang selama COVID-19 ini. Next, setelah ini. Nah, COVID-19 ini mampu membuat banyak masyarakat untuk kreatif. Nah, kuncinya apa sih untuk penanganan COVID-19 dan bagaimana bisa survive di masa pandemi ini, yaitu kreativitas. Kreativitas ini merupakan kunci. Nah, salah satunya juga pengembangan ekonomi digital, karena seperti diketahui, masa pandemi ini juga harus memperhatikan physical distancing, tetap di rumah, agar tidak penyebarannya masif. Kemudian selain ekonomi digital, juga industri yang sedang berkembang, yaitu next, produksi susu. Ini Bu Gubernur sempat meninjau industri susu yang ada di Nongko Jajar. Dan seperti diketahui, industri susu ini ternyata tidak terlalu terdampak bagi selama masa pandemi ini. Nah, bahkan produksi susunya ini justru naik 35%. Inilah yang terus dikembangkan selama masa pandemi COVID-19. Nah, ini quote-nya dari Bu Gubernur. Ini menjadi peluang bagi Jawa Timur karena bisa menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi masyarakat. Kebutuhan susu masih sangat besar. Next, strategi dan kebijakan. Di sini, nah, seperti diketahui, Pak Presiden Jokowi terus menekankan gas dan rem. Itu pertama kali disampaikan waktu berkunjung di Gerahadi pada tanggal 25 Juni tahun 2020. Nah, bagaimana sih mengelola manajemen krisis ini? Harus betul-betul seimbang antara menerapkan atau mengelola kesehatan, juga mengelola ekonomi. Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, terus
tapi juga kesehatannya menjadi terabaikan. Nah, ini menjadi fokus pada adaptasi kebiasaan baru. Karena itu, Presiden Jokowi pada saat berkunjung di Gradi menekankan kepada semua kepala daerah menyeimbangkan sektor kesehatan dengan ekonomi saat menangani COVID-19 di wilayah masing-masing. Salah satu strategi untuk meningkatkan ekonomi kembali, untuk menggiatkan ekonomi dengan menggelorakan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Jadi di sini ada peningkatan kualitas itu dengan apa? Penguatan SDM, fasilitasi standarisasi, fasilitas dagulir, dana bergulir, FGD permasalahan industri. Kemudian ada penguatan pasar. Nah, penguatan pasar ini promosi produk unggulan Jawa Timur secara offline dan online, fasilitas kerjasama bilateral, menjadikan kantor perwakilan dagang Jawa Timur sebagai duta perdagangan Jawa Timur. Karena dengan adanya COVID ini, untuk perdagangan juga secara langsung agak sulit. Kenapa pakai batik? Ya karena salah satunya tenun ini karena untuk menggelorakan bangga buatan Indonesia. Dan ini tenun yang saya pakai dari Kediri. Nah, inovasi apa saja sih kira-kira yang mendukung gerakan BBI di Jawa Timur? Yang pertama adalah PAMOR, Pasar Murah Online Mandiri. Kemudian ada Klinik Index Center dan Misi Dagang. Inovasi-inovasi apa saja mendukung gerakan BBI? Ini datanya nanti bisa dilihat. Rencana jangka pendek, nah ini rencana jangka pendeknya pemulihan industri perdagangan, ada penguatan produk industri dan desain produk, fasilitas standarisasi produk, dan sebagainya. Ada fasilitas promosi. Rencana jangka pendek 2020 ini mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Rencana jangka panjang tahun 2021, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Next, ini data-datanya tentang rencana jangka pendek 2020 seperti ini. Nah, fokusnya adalah menggerakkan kembali agroindustri, pariwisata, dan investasi. Dengan mengaktifkan kembali penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Selanjutnya, rencana jangka panjang 2021, ya, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Tentunya pemulihan industri, pariwisata, dan investasi ini tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan di masing-masing, seperti tempat wisata, harus seperti apa, kemudian di industri seperti apa, itu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana masuk ke perusahaan harus dirapid dulu, kemudian ke tempat wisata juga diukur suhu tubuhnya, harus menggunakan masker, dan sebagainya. Jangka panjang. Pembinaan IKM paripurna. Selanjutnya, next, seperti ini. Langkah-langkah yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, ya, kerjasama dengan online dan marketplace. Nah, Jawa Timur juga mengembangkan ini, online marketplace, bekerja sama dengan Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan Blibli.com. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, dengan usaha-usaha itu yang berkembang melalui online. Next. Nah, ini ada produk unggulan daerah. Masing-masing kabupaten, kota memiliki keunggulan masing-masing. Seperti Bangkalan, ada batik tulisnya, di Tanjung Bumi khususnya ya. Kabupaten Banyuwangi, kelapa dan turunannya, ada produk dari batok kelapa yang dibikin macam-macam. Kemudian ada di Blitar, makanan olahan berbaku telur. Karena di Blitar sendiri merupakan salah satu daerah penghasil dan penyupport telur di tingkat nasional. Next, komoditi utama perdagangan antar pulau. Nah, seperti ini, ada pakan ternak, pupuk, beras, dan sebagainya. Selanjutnya, Jawa Timur juga melakukan fasilitasi misi dagang. Nah, ini datanya. Dengan misi dagang ini, antar daerah menghasilkan transaksi dari 2016 sampai 2020 mencapai 14,233 triliun selama 1040 transaksi. Next.
Selanjutnya, nah ini pelaku usaha misi dagang online Jawa Timur selama 2020 dan masa pandemi. Ada antar Jawa Timur sendiri, Jateng, dengan Jateng seperti apa, dengan Yogyakarta seperti apa, Bali, NTB, dan NTT. Seperti ini. Dan misi dagang jika sebelum masa pandemi dilakukan Bu Gubernur atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertemu dengan gubernur di daerah, misalkan sebelum pandemi itu ke Padang, ke Sumatera, terus ke Sumatera Utara, itu bertemu dan saling sharing, kira-kira usaha apa nih yang bisa dikerjasamakan. Misalkan di Jawa Timur memiliki itu tadi telur, keunggulan, kemudian di Sumatera Utara ada komoditas apa, bisa saling sharing dan saling bertransaksi. Kemudian selanjutnya, Jawa Timur selain misi dagang juga melakukan pameran produk unggulan Jawa Timur. Nah, next. Nah, ini. Oh, next. Sebelumnya, Mas. Sebelumnya. Nah, ini. Untuk pameran produk unggulan Jawa Timur tahun 2020 rencananya 3-4 kali partisipasi terpadu, total 62 stand pameran. Selanjutnya, strategi humas pemerintah. Ya, next. Nah, ini dalam menyampaikan informasi, berbagai informasi, kami memiliki kanal di media sosial seperti Twitter, di Instagram, juga Facebook. Nah, untuk data-data tentang penyebaran COVID-19 itu difokuskan ke Dinas Kominfo, yakni @Jatim Pemprov. Sedangkan untuk yang info-info tentang kebijakan-kebijakan apa sih yang dilakukan gubernur, kemudian tips-tips bagaimana cara kita terhindar dari COVID-19 itu fokusnya di Biro Humas dan Protokol. Nanti saya bagikan videonya, bagaimana cara bersosialisasi menggunakan masker, kemudian saat Bu Gubernur berkunjung ke industri, salah satunya di Polygon. Kemudian ini dalam menyampaikan informasi atau medsos, tunjukkan empati, gunakan tone dan gaya bahasa yang tepat, transparan dan jelas tentunya, tetap membuat dan membagikan konten, bisa merupakan infografis, videografis, ataupun rilis kepada teman-teman media. Selanjutnya, klarifikasi berita hoax. Karena dengan online ini banyak sekali berita-berita hoax. Kayak hari ini saja yang tentang kebijakan, sempat ramai kan tentang rapid test yang akan dicabut untuk syarat mau terbang ke mana itu, dan informasi dari Kementerian Kesehatan ternyata masih belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diklarifikasi kami sebagai humas pemerintah. Selanjutnya ada PPT lain yang tentang promosi kesehatan pencegahan terhadap COVID-19. Yang promosi kesehatan ada. Baik, sambil menunggu tim operator, Bapak. Ya, oke. Maaf, beli ini gede tadi, maksud saya. Iya. Ya, kami dari pemerintah sangat mengapresiasi dari Unilever yang telah menerapkan berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di perusahaan Unilever maupun di masyarakat sekitarnya. Sudah bagus sekali. Apalagi tadi saya juga mendengarkan ada kayak latihan olahraga secara virtual yang diikuti rame-rame, kemudian apa saja melakukan CSR khususnya yang dibagikan untuk tenaga medis ini sangat baik sekali dilakukan Unilever. Mungkin bisa langsung di video-video. Ya, ini promosi kesehatan dan pencegahan COVID-19. Next.
Selanjutnya promosi kesehatan dan pencegahan. Nah, di sini adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini bisa menciptakan bangsa yang tangguh, meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Adaptasi kebiasaan baru ini harus ada kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota, maupun RT RW atau rumah tangga. Nah, targetnya dengan adanya kebiasaan baru ini, 70% masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, nah, kira-kira apa sih narasi yang bisa diangkat pemerintah agar masyarakat itu bisa aware terhadap adaptasi kebiasaan baru ini? Nah, misalkan bawa pulang nafkah boleh, bawa pulang kuman jangan. Nah, seperti itu bisa dibahasa Jawakan agar bisa masyarakat paham bahayanya COVID-19 seperti apa, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya, nah, ini rekomendasi struktur. Next. Ini saya juga menyampaikan hasil survei. Nah, di Jawa Timur dan Surabaya ini sebenarnya lebih percaya pada dokter dan pakar kesehatan, utamakan influencer dan dokter dalam penyampaian informasi. Selanjutnya, nah ini berdasarkan survei, medsos dan radio masih mendominasi sumber informasi. Jadi, kami sebagai pemerintah menggunakan media sosial untuk menyampaikan berbagai informasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tampilan-tampilan infografis yang bisa dinikmati masyarakat, yang bisa diperhatikan oleh masyarakat. Next. Nah, dari segi ekonomi, segmen paling terdampak adalah pekerja harian dan usaha sendiri. Mereka berpotensi akan tetap keluar rumah dan harus diedukasi. Selanjutnya, contoh rekomendasi materi edukasi. Nah, ini materi berbasis seperti ini. Nah, next. Apa saja yang dilakukan. Contoh rekomendasi. Next. Nah, ini protokol-protokol kesehatan apa saja yang bisa disampaikan kepada masyarakat seperti jaga jarak, cuci tangan, olahraga istirahat yang cukup, dan makan makanan bergizi, dan jangan lupa pakai masker. Seperti ini bisa disampaikan dan dibantu dari industri-industri misalkan membuat infografis di media sosialnya atau di papan-papan pengumuman dengan menggunakan seperti ini informasinya. Baik. Ada infografis yang saya kirim tadi, Mbak Via. Dan ada video-videonya juga. Bisa sebagai salah satu bentuk contoh bagaimana kita mensosialisasikan tentang penanganan COVID-19. Dan juga bagaimana sih Gubernur Jawa Timur juga ke industri seperti apa. Strategi apa yang sejauh ini efektif, Gede, yang dianggap pemerintah efektif untuk mengatasi kepanikan masyarakat itu tadi? Mungkin bisa dipaparkan. Ya, salah satunya dengan penggunaan media sosial tadi, bagaimana kita menyampaikan infografis yang menarik tapi juga informatif. Misalkan bagaimana sih cara efektivitasnya masker itu loh. Ternyata berdampak 60% bisa mencegah penularan COVID-19. Nah, itu yang harus digaungkan terus. Kemudian Bu Gubernur juga setiap minggu melakukan gowes kepada masyarakat. Gowes dengan ini, penyintas COVID-19 setiap minggunya. Nah, itu terus dilakukan agar masyarakat itu tidak menstigma. Bagaimana pasien yang sudah sembuh ini sebenarnya memang sudah sembuh dan tidak menularkan. Nah, ini yang ingin terus digaungkan. Juga selain bersosialisasi tentang bahwa penyintas COVID ini tidak berbahaya, juga membagikan masker,
itu kepada masyarakat. Itu yang terus dilakukan. Terus Bu Gubernur juga melakukan kunjungan ke industri-industri, bagaimana memberikan dukungan kepada industri. Ya, seperti itu sih kalau dari ini Pemprov Jatim. Jadi promosi kesehatan masih dianggap cukup efektif untuk menghadapi pandemi Promosi ini ya? kesehatan memang saat ini, selama masih vaksin itu belum ditemukan, ya salah Terus satunya untuk dilakukan. mencegah memang harus disiplin protokol kesehatan sih dari semua pihak, dari semua kalangan, itu memang harus protokol kesehatan digiatkan. Oke, ini videonya sudah siap sepertinya begitu. Ya. Di sini kita menggandeng tokoh-tokoh yang dikenal, misalkan ada Via Valen nanti disampaikan Ari Lasso, bagaimana melakukan sosialisasi tentang penggunaan masker, pentingnya penggunaan masker. Juga kemarin sempat menggandeng Cak Kartolo di Gradi agar bisa membantu mensosialisasikan lewat budayawan-budayawan. Karena dengan Cak Kartolo, dengan slogannya yang angel temen tuturanmu, itu kan bisa ini lebih dekat ke masyarakat. Biar umpamanya masyarakat masih susah, kalau diingatkan dengan Cak angel lera, tuturanmu ojo nekat, gak pakai masker kayak Lebih gitu. menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap Betul. mudah dimengerti oleh masyarakat begitu ya. Dan apalagi Jawa Timur ini sebenarnya kan tradisinya beda-beda ya. Misalkan di Madura itu lebih dekat dengan kiai, dengan ulama. Kemudian di di Surabaya, Malang dan sekitarnya itu lebih percaya sama tadi orang-orang akademisi, kemudian orang-orang yang memang sudah pakarnya itu lebih percaya Kalau di di situ. ilmu komunikasi kita diajari dengan mengenal opinion leader-nya ya, begitu. Yes, betul. Nah, itu kita harus benar pinter-pinter menggunakan pendekatan di daerah mana sih kira-kira menggunakan ulama, kemudian di daerah mana menggunakan akademisi, kemudian di daerah Osing itu beda lagi. Seperti itu. Pak Suko kayaknya lebih paham. Nah, ini. Baik, ini sepertinya Valen, contoh videonya. contoh videonya. Buat semua masyarakat Jawa Timur dimanapun berada, untuk tolong menggunakan masker jika keluar rumah atau di tempat-tempat keramaian. Jadi kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jatim tangguh. Ada juga dari Mas Ari Lasso juga. Ya dengan artis-artis atau tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat bisa lebih mendekatkan, bisa lebih masuk ke masyarakat. Seperti Menggunakan itu. influencer itu tadi ya? Influencer, yes, betul. Oke, Seperti untuk itu. mungkin lebih bicara tentang internal. Tentu ada kondisi yang signifikan berbeda ketika pandemi. Apakah seperti dari ASN itu menyumbang klaster juga ya untuk kasus COVID di Jawa Timur. Ini bagaimana kebijakan internalnya, strategi komunikasi internalnya begitu? Mungkin bisa dipaparkan. Kalau di ASN ya, jika ditemukan ada yang terkonfirmasi positif, itu biasanya kita melakukan rapid test. Kan aku juga nitip belikan tutup juga. Baik, mungkin ada peserta bisa tolong di-mute dulu. Kami himbau kembali. Nah, jika ada ASN yang terkena positif COVID-19, misalkan di biro ya, di biro itu seluruh karyawannya di rapid terlebih dahulu, di rapid. Jika ada yang reaktif, maka segera dilakukan swab. Nah, biasanya sempat ditutup kalau banyak yang terkena positif, kantor itu di WFH-kan selama tergantung kasusnya sih. Ada yang 3 hari dan sempat di Bapeda itu sampai 14 hari. Karena memang banyak yang terkena positif COVID-19. Seperti itu. Yang pertama memang
dilakukan rapid terlebih dahulu. Jika reaktif, maka dilakukan swab. Seperti itu. Baik, Kalau dapat dari kita ASN. dapat kita simak bersama, ini videonya sudah siap. Arek Jawa Timur, apa relaso? Arek Jawa Timur. Situasi ini jangan membuat kita terlalu takut. Kita aktivitas, jaga protokol, dan yang terpenting salah satu pencegah utama pertumbuhan cepat penyebaran COVID adalah dengan memakai masker. Saya tetap bisa berkreativitas, saya tetap bisa beraktivitas, tapi saya selalu menekan masker, cuci tangan sering, kemudian juga pakai hand sanitizer dan jaga jarak. Tetap waspada, tetap beraktivitas di dalam protokol yang ketat dan jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan keluarga. Karena dengan menjaga diri sendiri, dengan menjaga keluarga, itu berarti menjaga bangsa ini. Jawa Timur pasti sore. Ya, seperti itu. Ari Nah, Lasso ini juga salah satu alumni ya, Gede. Iya. Nah, Alumni. sebenarnya sebelum COVID-19 masuk ke Jawa Timur itu Bu Gubernur sudah aware sih tentang COVID-19 ini. Makanya sebelum masuk COVID-19 di Jawa Timur, Bu Gubernur langsung buru-buru ke bandara untuk ngecek body thermal scanner-nya berfungsi atau enggak, untuk memantau. Jika ada yang panas, langsung dimasukkan ke ruangan khusus. Dan jika ada yang datang dari Cina, itu harus membuat surat keterangan ini, agar tidak, ya ini, tentang kesehatannya seperti apa. Sampai aware-nya seperti itu sih. Dan juga melakukan kampanye cuci tangan waktu itu. Sempat Maret, itu menggunakan kampanye ini, musik TikTok. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar itu dilakukan dengan menggunakan musik TikTok waktu itu. Seperti itu, Mbak Via, yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, Dan kita terima juga kasih. berjalan, Ya. karena Lanjut. saya tergabung anggota dan Ketua Ikatan Peranata Humas Jawa Timur, ya, saya menggunakan jejaring dengan teman-teman yang ada di kementerian, yang ada di badan dinas di Jawa Timur, ya untuk sharing-sharing, untuk ada informasi apa nih tentang kebijakan, misalkan kebijakan industri, atau kebijakan sekolah, atau kebijakan apa yang tentang kita belum ketahui, itu yang dilakukan juga berjejaring. Agar Kita juga mendapatkan berkaca informasi. yang dilakukan oleh daerah lain gitu ya. Yes, betul. Kadang-kadang kita mendapatkan informasi yang belum diketahui sama instansi kita. Kadang-kadang, Bli, ini ada informasi nih di Jawa Timur seperti ini. Benar nggak? Nah, itu seperti itu sih kita berdiskusinya. Terima kasih. Mungkin yang saya bisa garis bawahi, nah, penanganan COVID-19 ini dari pemerintah sendiri telah melakukan refocusing, pemotongan anggaran, dan fokusnya ini sekarang penanganan kesehatan dan juga perbaikan ekonomi. Anggaran-anggarannya dipakai untuk itu. Kemudian kegotong royongan dari semua pihak itu dibutuhkan, baik dari masyarakat, pemerintah sendiri, maupun akademisi, pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sama-sama bergotong royong untuk menangani COVID-19 dan perbaikan ekonomi ini. Terima kasih Mbak Fia dan teman-teman semuanya.